Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading ya. Ini general reading, pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya, bisa cocok bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya, wah, kamu mungkin bukan orang sembarangan, ya. Kamu akan dapat petunjuk dahsyat ini. Kamu harus tahu, ya. Terima kasih. Cara. Wah. Jadi kalau aku lihat ya, sebenarnya kamu ini diberikan intuisi yang tajam, kamu diberikan firasat yang tajam ya. Jadi sebenarnya mungkin udah ada kekuatan intuisi ini di dalam dirimu sejak dulu. Cuma ya diasah lagi begitu ya, diasah lagi. Mungkin ya dengan perjalanan spiritual, koneksi spiritual, itu kan jadi mempertajam intuisimu, jadi membuat intuisimu, firasatmu lebih tajam lagi, begitu. Jadi ya udah, syukuri semua proses-proses perjalanan itu ya. Entah itu perjalanan spiritual yang di dalamnya ada koneksi spiritual, yaitu ada hikmahnya ya, membuat kamu jadi lebih kuat secara intuisi, lebih kuat firasatmu saat ini, bahkan ke depannya. Oke. Kemudian apa ya? Aku ngerasa sebenarnya kamu ini perlahan tapi pasti ya. Kayak kamu akan punya fondasi yang kuat. Kamu akan punya pendirian yang kuat. Kamu akan punya energi yang kuat ya. Jadi kamu diterpa badai apapun, diganggu siapapun, diusik siapapun, dipermainkan atau dimanipulasi siapapun ya, kamu akan tetap kokoh, kamu akan tetap kuat berdiri ya. Sebenarnya sampai ke depannya tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan kamu gitu. Oke. Kemudian aku ngerasa intuisimu itu ya, kata hatimu, firasatmu, itulah sebenarnya yang akan membawa kamu keluar dari situasi toksik ke situasi yang lebih baik ya. Jadi ya itu baiknya Tuhan, karunia Tuhan buat kamu. Diberikan intuisi yang bagus, firasat yang lebih bagus lagi ke kamu. Sampai akhirnya kamu akan melangkah ke hidup yang lebih baik lagi. Itu. Oke, kemudian aku ngerasa kamu akan mengalami transformasi, perubahan yang besar-besaran ya. Ini bukan kaleng-kaleng. Aku ngelihatnya perjalanan spiritualmu ini ataupun koneksi kamu secara spiritual dengan seseorang ternyata banyak hikmahnya, banyak berkahnya ya. Hidup kamu akan lebih baik, kamu akan berubah lebih baik. Yang tadinya kamu apa ya, berjuang terus untuk orang, berjuang terus untuk dia, ya akhirnya kamu sadar kamu harus berjuang juga untuk dirimu sendiri. Kamu akan mencintai dirimu sendiri dan membuat dirimu berharga. Sampai akhirnya ya udah, kamu tuh benar-benar berharga di mata dia dan mereka. Cara, wah. Langsung aja ya kan. Ini dikatakan, diamnya kamu bagaikan emas. Dengan diam sejenak,
kamu akan dapat petunjuk melalui intuisimu, ya. Jadi begitu, guys. Ambil waktu sejenak, ambil waktu sementara, ya, untuk diam. Jadi diamnya kamu itu bagaikan emas. Diammu itu emas, ya. Itu istilahnya. Artinya ya dengan diam sejenak, dengan diam walaupun sementara, ya kamu akan dapat petunjuk melalui intuisimu. Soalnya kan kalau kita diam ya, kita jadi denger nih intuisi. Kalau kita diam, kita jadi dengar kata hati, kita jadi dengar suara Tuhan, suara ilahi, suara semesta. Ya akhirnya kita dapat petunjuk, kita harus apa, kita harus bagaimana menghadapi dia, menghadapi mereka, dan menghadapi hidup ini gitu. Terus jika ada tanda-tanda aneh di tubuhmu, itu pertanda bahwa ada seseorang menginteraksikan energinya ke kamu, ya. Bahkan kayak sedetail-detail kayak gini coba itu bisa kamu rasakan. Wah, kamu bukan orang sembarangan. Udahlah. Ya kayak gitu, kamu bukan orang sembarangan ya. Ya mungkin kamu salah satu orang-orang pilihan begitu ya. Jadi jika ada tanda-tanda aneh di tubuhmu, itu kayak udah pertanda gitu. Ada loh seseorang menginteraksikan energinya sama kamu. Contohnya, siapalah mengirimkan energi sama kamu. Mungkin ada orang di sana mengirimkan energi ke kamu. Wah, itu langsung terasa. Itu langsung terasa di tubuhmu, langsung terasa di kamu gitu kan. Kayak misalnya, aku ngerasain ada nih seseorang, kayaknya energi dia tuh nggak enak bingit gitu. Misalnya ya kayak gitu, misalnya aku menghadapi seseorang ini energinya nggak enak gitu, energinya toxic, negatif, atau dia kayak ngirim energi, dia ngirim vibes yang negatif gitu loh. Ya aku bisa ngerasain. Ya udah, jadi kamu bisa merasakan itu ya. Jadinya kamu berusaha kan menghealing energi itu. Kamu berusaha menghealing diri sendiri. Jadi kayak ya udah, orang mau kirim energi apapun ini nggak terlalu berpengaruh sama kamu, karena kamu bisa mengatasi semua itu. Kamu bisa menghealing atau kamu bisa menolak energi-energi yang nggak layak itu, ya. Ya sama juga kayak misalnya ada orang terkoneksi sama kamu, ya ada energi seseorang kayak dia mungkin memikirkan kamu, rindu sama kamu, atau dia mencintaimu. Kamu bisa rasakan juga gitu, ya. Ya pokoknya kamu bisa gitu ngebaca energi orang, kamu bisa ngerasain energi orang. Ini suka sama aku, ini cinta sama aku, ini kangen sama aku. Makanya badanku nggak enak gitu ya. Entah mata aku jadi kedap-kedip sebelah gitu. Entah aku bersin tiba-tiba, entah badanku jadi meriang gitu. Kayaknya dia kangen sama aku. Wah udah, kamu bisa merasakan itu. Tapi kayak ya semua kembali ke kamu. Kamu harus memilih ya, mana energi yang harus direspon, mana yang enggak. Ya pokoknya jangan hanyut, jangan terlena kalau itu energi yang enggak ada faedahnya itu. Oke, mungkin ada orang yang merasa hidupnya lebih baik dari kamu, tapi suatu saat nanti dia akan minta bantuanmu. Karena ada masanya hidupmu akan lebih baik daripada dia, ya. Semua itu ada masanya. Lagian hidup ini seperti roda berputar, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di atas, kadang di bawah. Ya kayak gitu ya kan. Jadi ya mungkin ada siapa gitu ya, kayak dia ngerasa hidup dia tuh lebih baik loh dari kamu. Ada kan orang kayak so hebat, so jago, ego, angku, sombong, ngerasa kayak dia lebih lah dari kamu atau apa. Tapi suatu saat nanti lihat deh, bisa aja dia minta bantuan sama kamu, bisa aja dia nyariin kamu nanti. Karena ada masanya kan hidup kamu akan lebih baik daripada dia gitu. Terus kamu tidak akan hanyut dan terlena akan pujian. Karena sebagian orang yang memuji kamu itu karena dia ada maunya sama kamu, ya. Jadi dalam waktu dekat kamu itu bijak bingit ya. Kamu bijaksana banget.
Kamu tidak akan hanyut, kamu tidak terlena akan pujian. Ya, misalnya siapa tuh nanti memuji kamu. Wah, udahlah kamu tuh orangnya baik, kamu orangnya cantik, ganteng. Ya, kamu itu pokoknya wah gitu. Ya, jangan hanyut sama pujian. Ya, pokoknya kamu tidak terlena lah. Karena kamu sadar bahwa ya sebagian orang, beberapa orang memuji kamu itu karena ada maunya sama kamu. Oke? Terus orang yang menganggap kamu aneh dengan perjalanan spiritualmu, suatu hari nanti akan mengikuti jejakmu. Karena akhirnya dia akan menyadari ada cahaya di dalam dirimu. Ya, jadi ya sudahlah. Kita tunggu aja waktunya. Ya, tunggu tanggal mainnya. Wah, tunggu saatnya gitu. Jadi ada orang mungkin pernah ya kayak nganggep, kamu tuh aneh, aneh bingit ya, aneh banget perjalanan spiritualmu atau apalah ya. Tapi lihat aja nanti, suatu hari nanti uh, dia akan mengikuti jejakmu ya. Suatu hari nanti dia akan ikuti gitu jejaknya kamu. Karena ya akhirnya dia sadar ada cahaya ya, ada sinar di dalam dirimu, ada hal-hal positif kan di perjalanan spiritualmu. Oke? Terus kamu tidak perlu menurunkan vibrasimu, harga dirimu untuk diterima dan diakui oleh mereka. Jika kamu sudah berbuat baik selama ini, tapi mereka menjauh, itu tandanya mereka yang gak baik untuk kamu. Ya, gitu loh kak, gitu guys. Jadi jangan turunkan harga dirimu, jangan turunkan vibrasimu ya. Ya supaya aku diterima sama dia, sama mereka, supaya aku diakui. Wah, jangan kayak gitu guys. Karena kalau kita sudah berbuat baik ya, kita udah berjuang, kita udah berkorban, udah ya ngelakuin terbaik lah untuk dia, untuk mereka. Tapi tetap aja ngejauh, tetap aja diabaikan gitu. Ya udah, itu orangnya memang nggak tahu diri aja gitu. Itu orangnya memang nggak tahu terima kasih. Orang-orang itu nggak mensyukuri kehadiranmu. Orang-orang itu ya nggak baik untuk kamu. Sebenarnya kayak gitu. Oke? Terus kamu tidak perlu lagi menjelaskan apapun ke siapapun. Karena Tuhan dan semesta akan tunjukkan bahwa kamu sudah berjalan di jalan yang benar. Ya. Jadi nggak usah bilang ini ono. Capek guys ya. Nggak usah ngejelasin. Aku tuh gini orangnya, aku tuh gini bla 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 bla. Udahlah kak ya. Jadi kamu nggak perlu ngejelasin lagi apapun ke siapapun. Ya capek juga sih ngomong ya. Capek bicara, capek drama gitu kan. Jadi nggak perlu menjelaskan apa-apa lagi ke siapapun. Jangan jelaskan kamu seperti apa, kamu bagaimana. Karena sebenarnya Tuhan dan semesta akan tunjukkan kebenaran, ya. Tuhan akan tunjukkan kamu itu sudah berjalan di jalan yang benar, ya. Terus jika hidupmu berbeda dari yang lainnya, bukan berarti kamu ada anehnya, tapi itu karena Tuhan punya rencana khusus di hidupmu, ya. Tuh. Ini buat yang bertanya-tanya, buat yang bertanya-tanya. Ya buat kita lah yang bertanya-tanya. Aku ini kenapa ya? Kayaknya aku ngerasa aneh sendiri gitu. Perjalanan spiritual, koneksi spiritual, aku ngerasa hidupku aneh gitu. Ya, jika hidupmu berbeda dari yang lainnya, bukan berarti kamu ada anehnya, ya. Tapi kayak ya udah berprasangka baiklah ke Yang Maha Kuasa. Berprasangka baik sama Tuhan karena Tuhan punya rencana khusus di hidupmu, ya. Yang Maha Kuasa punya rencana spesial gitu di hidupmu. Mungkin kamu punya misi jiwa tertentu, kayak ada tujuan khusus kamu dilahirkan di dunia ini, kayak ada misi khusus kamu ada di alam semesta ini, ya. Terutama ya perjalanan spiritual ini kan membuat kamu jadi cahaya. Ya, jadi kamu sebagai cahaya itu ya pasti kamu berbeda dari yang lainnya. Kamu itu cahaya yang kayak ya kamu punya misi jiwa, misi khusus kayak ya kamu menyinari gitu hal-hal positif di alam semesta ini dengan cahayamu itu, ya. Oke. Jadi guys,
Lanjut ya. Oke. Terus kamu ya, walaupun kamu bisa gitu merasakan energi-energi dari dimensi yang berbeda-beda, apalagi kalau sudah spiritual, intuisi tajam, kamu bisa merasakan hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Cuma aku ngerasa ya kamu itu tetap realistis sih ya. Kamu tetap bisa realistis ya, tetap bisa jalani hidup sesuai kenyataan, sesuai realita yang ada. Jadi memang ya kamu bukan orang sembarangan ya. Gak mungkin hidupmu hanya di dalam angan-angan, tapi hidupmu juga ada di dalam kenyataan. Jadi kamu realistis juga. Kamu menjalani hidup sesuai kenyataan yang ada. Oke? Terus apa ya? Aku ngerasa kamu ini kayak bisa menyesuaikan diri, bisa membawa diri, bisa beradaptasi gitu ya. Kamu bisa menyesuaikan dirimu dengan berbagai situasi, dengan orang-orang yang akan dihadapi gitu. Jadi kamu tidak akan mengontrol apapun dan siapapun. Kamu tidak akan mengendalikan apapun dan siapapun ya. Jadi kayak misalnya ada orang susah berubah, ya udah itu urusan dia. Ngapain ngurusin orang gitu. Tapi kamu tetap kayak ya udah ramah, peduli, penyayang gitu ke orang-orang ya. Ya kalau ada orang butuh kamu ya kamu membantu ya. Kalau ada orang butuh bantuanmu ya kamu ngebantu gitu. Tapi kalau orang nyuekin kamu, abaikan kamu, ya udah kamu kayak oh ya udahlah gitu. Kalau ada orang cuek, gengsi, apa ya, sombong, angkuh, kamu lebih kayak oh ya udah, terus aku harus apa? Mending ya lepaskan aja, ikhlaskan aja, atau ya jaga jarak aja ya kan gitu. Jadi kamu menyesuaikan diri. Kalau orang menghargai ya kita hargai. Kalau enggak ya udahlah, cukup sampai di sini ya kan gitu. Jadi realistis banget. Kamu apa ya? Menghargai energimu. Kamu menghargai waktumu, tenagamu ya. Apalagi buat kalian yang udah capek ya. Capek bingit selama ini. Masa aku aja berjuang ya kali gitu. Ya kali ya aku terus-terusan yang ngelakuin ini, ngelakuin itu. Ya muncullah kesadaran untuk menghargai dirimu. Ya, jangan mengiyakan semua maunya orang. Jangan mengiyakan semua maunya dia, maunya mereka. Kamu harus pikirkan dirimu juga, ya. Oke. Nah, be real, ya, realistis. Realistis lah. Terus aku ngerasa ini ya. Kamu mau menjadi orang yang apa adanya. Kamu mau menjadi orang yang kayak apa ya? Apa adanya aja gitu terhadap dirimu dan terhadap siapapun ya. Kayak misalnya, ya udah, aku tuh orangnya memang ya kayak gini. Aku spiritual, ya inilah aku gitu. Aku percaya diri, aku percaya sama diriku, aku percaya sama langkahku. Yang penting aku nggak menyakiti orang, aku nggak merugikan orang, ya. Ya kayak gitu. Dan apa ya? Aku rasa itu jadi berpengaruh ke energi orang lain. Misalnya, ya ngapain kita bertopeng lagi? Jadilah apa adanya, gitu kan? Ya udah, orang-orang yang kamu hadapi jadi nggak bertopeng lagi. Orang-orang yang kamu hadapi jadinya nggak bisa fake lagi, nggak bisa palsu lagi, karena ya kamu apa adanya dan kamu tahu, kamu rasakan semuanya. Ini orang yang asli atau tidak apa adanya, gitu. Oke. Dan apa ya, kamu tetap orang yang kayak punya kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual juga sih. Makanya aku bisa bilang kamu itu bukan orang sembarangan. Kamu tahu waktunya menutup diri, membuka diri, bersosialisasi, belajar dari ini, dari itu. Kamu mau, ya.
mengupgrade, memperbaiki diri, memperbaiki hidup, ya kamu mau gitu. Oke. Terus dikatakan saat kamu melepaskan dan mengikhlaskan, saat itulah kekuatanmu bekerja untuk menarik energi orang-orang untuk mengejar kamu karena takut kehilanganmu, ya. Gitu. Jadi coba melepaskan, mengikhlaskan. Ini terutama untuk orang-orang yang udah banyak berjuang ya. Kalau kita sudah banyak berjuang, ikhlaskan itu, lepaskan itu. Nah, saat itu kekuatanmu bekerja. Jadi kekuatan kamu itu dengan melepaskan, mengikhlaskan itu membuat orang jadi mau kejar kamu. Orang jadi mau cari kamu ya. Karena takutlah kamu menjauh, takut kamu menghilang gitu. Ya pokoknya ada takut lah kehilangan kamu, guys. Kemudian di sini dikatakan koneksi spiritualmu akan membuat kamu menjadi manusia yang bermanfaat karena dengan energi jiwamu kamu dapat membantu seseorang berubah lebih baik. Kayak gitu. Jadi koneksi spiritualmu ya, twin flame, soulmate atau apa dengan seseorang itu sebenarnya ada hikmahnya. Itu membuat kamu jadi manusia bermanfaat. Karena energi jiwamu itu membantu dia loh untuk berubah lebih baik ya. Contohnya kamu terkoneksi sama dia. Ya, kalau kamu berubah lebih baik, dia akan berubah lebih baik. Ada kayak gitu ya. Atau apa ya? Kalau terjadi sesuatu sama dia di sana, dia kenapa-kenapa, terus kamu mendoakannya, ya udah. Semua akan baik-baik aja gitu. Terus ketika kamu membatasi diri, saat itulah energimu bekerja dan mampu membuat seseorang introspeksi diri tentang kesalahannya terhadap kamu, ya. Jadi kalian yang membatasi diri, wah, udahlah. Maksudnya bukan udahan. Maksudnya ketika kamu ngebatasin diri gitu, kamu membatasi diri ya. Sebenarnya di situ loh kekuatan kamu. Ada kekuatanmu di situ untuk membuat seseorang introspeksi diri. Ya, supaya dia nyadarin gitu kesalahannya sama kamu, ya. Beberapa ini ada yang kayak gitu. Misalnya, kenapa ya kamu udah biasa aja ke aku sekarang? Kenapa kamu bersikap biasa aja? Misalnya kalau kamu diam, kamu ngejauh, kamu udah cuek gitu. Ya, aku jadi introspeksi diri. Mungkin aku salah ya sama kamu. Aku kejam ya sama kamu. Gitu. Terus bekerja atau berusaha melakukan sesuatu sambil berkata-kata positif di dalam dirimu, itu akan membuat harapanmu bisa terwujud. Ya, yuk bisa yuk. Jadi bekerja, berusahalah melakukan sesuatu, terus sambil berkata-kata positif ya. Contohnya, aku lagi membangun masa depan, aku membangun impian gitu. Ya udah bekerja, berusaha. Terus berkata-kata itu positif ya, misalnya aku yakin aku bisa, aku udah berusaha, aku udah bekerja keras, aku yakin aku bisa ya. Atau ya berkata-kata lagi, aku ini orang baik, aku udah ngelakuin yang baik, aku yakin aku dapet nanti hal-hal yang baik. Nah ya udah terwujudlah semua itu ya. Itu sih. Kamu akan diberikan banyak kesadaran untuk memilih mana yang bermanfaat untukmu dan mana yang buang-buang energimu. Ada seperti itu ya. Jadi kamu sebentar lagi akan diberikan banyak kesadaran. Kamu akan sadar. Dikit-dikit kamu sadar. Dikit-dikit sadar lagi. Wah, aku lagi baper nih misalnya. Aku lagi sensitif sama dia, sama mereka. Terus kamu ya udah, ya jadi sadar aja ini ada faedahnya atau enggak gitu, ngerti lah ya. Misalnya kayak gitu, aku baper nih, sensitif sama sesuatu atau seseorang, terus tiba-tiba aku sadar ini tuh nggak ada faedahnya. Ya udah, ngapain diladeni, ngapain buang-buang energi ya gitu.
Terus intuisimu, firasatmu akan meningkat lebih tajam lagi sampai tak ada lagi satupun orang bisa mempermainkan kamu, ya. Tuh, karunia Tuhan ya. Karunia dari Sang Pencipta. Jadi ya Tuhan itu maha baik, maha adil ya. Jadi akan diberikan keadilan untukmu, akan diberikan kemudahan untukmu, orang-orang baik ya. Jadi intuisimu, firasatmu akan meningkat lebih tajam lagi. Ya supaya jangan ada lagi satupun bisa mempermainkan kamu ya. Itulah cara Tuhan, cara semesta melindungimu ya. Oke. Langsung aja yuk guys. Ini ada K M P R N O D Y H W G I S A T U L E. Desember, Februari, Mei, November, Agustus, Oktober, Juni, Januari. Sagittarius, Pisces, Virgo, Cancer, Taurus, Libra, Gemini, Aries ya. Palembang, Cilegon, Pekalongan, Wonosobo, Banyuwangi, Bali, Makassar, Lampung, Yogyakarta, Ciamis, Majalengka, Kupang, Korea, Magelang, Probolinggo, Banda Aceh, Bogor, Cianjur, Surabaya, Malang, Medan, Pekanbaru, Kalimantan, Papua, Kerawang, Garut, Pasuruan, Mojokerto, Manado, dan Palu. Oke, sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.